Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Dwiuningsi. Kali ini saya akan membahas soal ulangan bab ekosistem untuk kelas 10 ya. Nomor 1, yang berfungsi sebagai produsen primer di dalam ekosistem alamiah adalah organisme apa? Jadi yang bertugas sebagai produsen ya, sebagai produsen itu adalah ya, sebagai produsen itu yang dapat melakukan fotosintesis ya, fotosintesis ya, artinya apa? Dia dapat membuat makanan sendiri atau yang kita sebut dengan autotrof ya. Jadi produsen itu adalah organisme yang dapat melakukan fotosintesis, dapat membuat makanan sendiri, dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik. Nah, itu adalah autotrof. Kemudian untuk nomor 2, di dalam daur karbon, unsur karbon diserap tumbuhan dalam bentuk apa? Jadi dalam daur karbon, daur geokimia bagian karbon, unsur karbon diserap tumbuhan dalam bentuk apa? Jadi pada proses fotosintesis, ya, bahan baku dari proses fotosintesis ini adalah air dan CO2 yang nantinya akan menjadi oksigen dan glukosa C6H12O6. Jadi di tumbuhan itu menyerap unsur karbon itu dalam bentuk apa? CO2, karbon dioksida. Nah, jelas ya. Oke, kemudian nomor 3, perubahan keseimbangan ekosistem di alam dapat terjadi karena adanya apa? Perubahan keseimbangan ekosistem di alam dapat terjadi karena adanya. Jadi adanya perubahan ya. Ini karena pertanian dengan sistem rotasi tidak ya, karena dia akan berotasi ya. Oke. Tidak. Kemudian pemakaian pupuk kandang juga tidak akan mengubah keseimbangan ekosistem. Pemakaian bioinsektisida juga tidak, artinya adalah membunuh hama itu dengan predatornya gitu ya, bioinsektisida. Kemudian pertanian sistem tumpang sari juga tidak. Nah, pertanian dengan sistem monokultur, mono itu artinya satu, jadi pertanian dengan satu tanaman terus, maka ini akan mengganggu keseimbangan atau merubah keseimbangan ekosistem. Jadi nomor 3 jawabannya adalah pertanian dengan sistem monokultur. Oke, kita bahas nomor 4, faktor paling dominan yang dapat menyebabkan hilangnya atau semakin menurunnya tingkat keanekaragaman hayati adalah, nah, jadi erosi atau pengikisan. Faktor yang paling dominan dapat menyebabkan hilangnya atau semakin menurunnya tingkat keanekaragaman hayati. Kalau pengikisan tidak ya. Oke, kemudian kalau kerusakan habitat bisa jadi. Kalau eutrofikasi adalah penambahan nutrien di perairan ya, sehingga menyebabkan kematian ikan gitu ya. Akibatnya tingkat keanekaragaman hayati juga bisa turun gitu. Kalau kesuburan tanah tentu tidak ya. Kalau penumpukan sampah tidak juga ya. Kalau kerusakan habitat ya, ini ada yang berpengaruh atau tidak gitu. Tetapi kalau yang eutrofikasi itu jelas ya berpengaruh, karena akan terjadi
blooming alga yang banyak, kemudian menyebabkan air itu kadar oksigennya turun, menyebabkan ikan-ikan pada mati ya. Jadi tingkat keanekaragaman hayati ikan itu pasti akan turun atau bisa juga hilang. Faktor paling dominan yang dapat menyebabkan hilangnya atau semakin menurunnya tingkat keanekaragaman hayati. Oke. Kalau misalnya ini kerusakan habitat misalnya tempat tinggal ya rusak, maka bisa saja dia bisa berpindah atau bermigrasi ya. Kalau eutrofikasi kayaknya akan susah gitu ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah eutrofikasi. Nomor 5, berikut ini yang berperan sebagai konsumen pada komunitas kolam. Jadi konsumen itu yang memakan produsen ya. Plankton sebagai tingkat tropik ya. Kalau plankton itu kan ada dua ya, ada fitoplankton, ada zooplankton. Jadi kalau fitoplanktonnya dia sebagai produsen, kemudian kalau zooplankton itu sebagai konsumen. Kemudian zooplankton sebagai mutan rantai makanan, tidak ya. Kemudian ada fitoplankton pengkonsumsi energi foton, ini produsen ya, ini produsen. Bisa memanfaatkan energi foton atau energi matahari, jadi dapat melakukan fotosintesis. Ikan besar pemakan ikan kecil, belum tentu di kolam itu ada ikan besar ya. Jadi di kolam itu yang pasti ada ikan kecil. Jadi ikan kecil pemakan plankton. Berikut ini yang berperan sebagai konsumen pada komunitas kolam adalah ikan kecil pemakan plankton. Oke, kita akan bahas nomor 6. Pada sungai yang alirannya lambat akan menjadi subur sekali untuk pertumbuhan ganggang dan tanaman pengganggu lainnya. Keadaan ini disebut eutrofikasi yang disebabkan oleh, eutrofikasi itu karena airnya itu subur. Kenapa subur? Karena banyak bahan anorganik ya yang ada di perairan tersebut. Iya, jadi biasanya sampahnya anorganik, bukan organik ya, karena organik kan bisa terurai. Jadi anorganik ya, bukan organik. Kemudian kelebihan CO2, SO2 enggak ya. Kemudian timbunan bahan anorganik hasil penguraian sampah dan bisa jadi ini. Kekurangan dekomposer tidak, limbah minyak tanah tidak. Oke. Jadi eutrofikasi lebih ke timbunan bahan anorganik hasil penguraian sampah organik dan polutan. Nomor 7, hal berikut dapat ditemukan pada hutan hujan tropis kecuali heterogenitas habitat iya, kemudian ketersediaan energi tinggi betul, interaksi antar populasi iya, spesialisasi relung iya, keanekaragaman iklim tidak ya, karena iklimnya kan tidak beraneka ragam ya, hujan dan panas ya. Oke, lebih ke homogen kalau iklimnya. Jadi hal berikut dapat ditemukan pada hutan hujan tropis kecuali keanekaragaman iklim. Nomor 8, berdasarkan kategori kehidupan pada ekosistem perairan, hewan yang aktif berenang tanpa terpengaruh oleh arus air. Ini adalah ikan ya. Jadi ikan itu masuknya ke dalam neuston. Gitu ya. Kalau plankton itu mengikuti arus ya. Plankton itu dia mengikuti arus ya. Jadi kalau ikan itu adalah neuston. Bentos itu yang di dasar perairan. Oke. Nomor 9, suatu hutan di daerah tropis banyak ditumbuhi Soneratia alba dengan tajuk daun yang rimbun. Ekosistem tadi merupakan ini Soneratia alba ini adalah bakau
tanaman bakau, berarti dia tuh hutan bakau, vegetasi bakau ya, hutan bakau. Nomor 10, pada ekosistem laut, daerah dengan komponen biotik tingkat produsen paling banyak adalah, kalau produsen itu tentunya dapat melakukan fotosintesis, berarti dia adalah makhluk hidup yang membutuhkan cahaya matahari. Berarti di daerah tentunya adalah yang ada cahayanya, fotik ya, di daerah fotik ya. Kalau yang afotik itu tidak ada cahaya gitu ya. Nomor 11, koloni rayap terdiri dari berbagai macam individu, masing-masing mempunyai tugas tertentu. Koloni rayap berarti ini satu jenis makhluk hidup ya, yang hidup pada habitat tertentu, maka ini namanya adalah populasi. Kumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup pada habitat tertentu ya, namanya adalah populasi. Nomor 12, pasangan organisme dan taraf tropik berikut yang tidak tepat adalah, nomor 12, Cyanobacteria itu sebagai produsen betul, belalang konsumen primer betul, elang tersier konsumen tersier betul, zooplankton konsumen primer betul, fungi itu dekomposer ya, bukan detritivor tapi dekomposer, pengurai. Kalau detritivor itu pemakan sampah seperti bintang laut tuh. Jadi pasangan organisme pada taraf tropik berikut yang tidak tepat adalah fungi sebagai detritivor. Nomor 13, pada daerah pasang surut, organisme berikut ini yang termasuk bentos. Bentos itu adalah yang hidup di dasar perairan. Hidup di dasar perairan ya, hidup di dasar perairan. Ikan tidak tentunya, udang tidak, Obelia hidraspongin enggak ya, enggak mesti ya, ini ada keong, kepiting, kerang, betul, udang, ikan. Oke, jadi yang merupakan bentos adalah keong, kepiting, kerang. Nomor 14, dalam suatu ekosistem perairan, Rhodophyta ini adalah alga merah ya, berperan sebagai, karena alga merah dia mempunyai pigmen ya, pigmennya itu adalah phycoerythrin, dan pastinya dia punya klorofil, jadi dia pasti bisa melakukan fotosintesis. Kalau dapat melakukan fotosintesis berarti merupakan produsen ya. Jadi dalam suatu ekosistem perairan, Rhodophyta berperan sebagai produsen. Nomor 15, jika seorang nelayan melaut, zona ekosistem laut dari daerah pantai ke tengah laut yang dilewati berturut-turut adalah, dari daerah yang terang itu ada litoral, kemudian daerah tengah ada neritik, dan yang paling bawah ada batial. Jadi litoral, neritik, batial. Litoral, neritik, batial. Nomor 16, kelompok tumbuhan sejenis yang hidup di sebidang sawah berdasarkan konsep ekologi merupakan suatu, nah ini kata kuncinya adalah sejenis di bidang sawah, berarti dia adalah sebuah populasi karena kumpulan makhluk hidup sejenis pada suatu habitat tertentu, populasi. 17, jika suatu ekosistem air tawar tercemar insektisida, kadar terbesar penimbunan bahan pencemar akan terdapat pada, nah ini yang namanya akumulasi biologi. Akumulasi biologi itu dimana justru yang tingkat paling tinggi, konsumen yang paling tinggi itulah yang akan terjadi penimbunan bahan pencemar paling tinggi gitu ya. Misalnya dimulai dari fitoplankton ya. Fitoplankton misalnya dia 0,001 ml. Kemudian ini akan dimakan oleh zooplankton, misalnya makan 10 berarti 0,01 ml.
kemudian ini dimakan oleh ikan kecil. Ya, ikan kecil misalnya dia makan 100 gitu, berarti jadi 1 liter. Nah, kemudian ini dimakan oleh ikan besar, misalnya makan 10 ikan kecil, berarti ada 10. Kalau misalnya ini dimakan oleh manusia gitu ya, nah misalnya makannya 5 ikan, berarti ada 50. Maka akumulasi tertinggi itu adalah pada tingkat konsumen yang tertinggi gitu ya. Jadi kalau pada ekosistem air tawar, maka yang paling kadar terbesar penimbunan bahan pencemar adalah ikan besar. Ikan besar. Oke, itu namanya akumulasi biologi ya. Nomor 18, di bawah ini bakteri yang berperan dalam proses denitrifikasi. Den itu kembali, nitrifikasi. Jadi kalau nitrifikasi itu kan dari NH3 itu menjadi NO3 ya, nitrat ya. Maka prosesnya adalah nitrifikasi. Nah, kalau denitrifikasi berarti dari NO3 balik ke NH3. Ini namanya denitrifikasi. Oke, pasti dibantu oleh bakteri dengan ciri spesifik. Kata keduanya adalah fungsinya. Jadi Clostridium denitrificans. Clostridium denitrificans. Oke. Nomor 19, Pak Budi membuat akuarium air tawar untuk dipasang di dalam rumahnya. Tindakan yang tepat berkaitan dengan pemberian komponen biotik agar ikan mas koki Carassius auratus yang dipeliharanya tetap sehat adalah jadi kan pasti butuh, karena di akuarium ya, berarti dia butuh yang sebagai produsen gitu ya. Maka dimasukkanlah yang sebagai produsen itu memasukkan tanaman hidrilla specie, karena ini sebagai produsen gitu ya, sebagai produsen yang akan menghasilkan banyak oksigen gitu ya, dan itu akan bermanfaat untuk kehidupan dari ikan mas koki tersebut. Oke. Kemudian nomor 20 yang terakhir, di ladang Pak Tri terdapat tanaman sayur bayam, kangkung, dan sawi hijau. Di sela-sela tanaman tersebut tumbuh rumput liar. Ditemukan juga hewan bekicot, bunglon, belalang, dan burung emprit. Agar daun tanamannya tidak berlubang-lubang akibat dimakan hewan, organisme yang harus disingkirkan adalah ya, karena yang suka dengan daun tanaman itu adalah bekicot dan belalang. Jadi yang harus disingkirkan adalah bekicot dan belalang. Oke, demikian tadi pembahasan soal-soal ulangan ekosistem. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.